Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya sebagai menambah ilmu dan wawasan agama kita. Disiapkan oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Orang yang rajin salat, puasa, sedekah dan ngaji belum tentu masuk surga. Malah ada beberapa golongan manusia yang rajin beribadah, tapi pada akhirnya mereka masuk neraka. Padahal Allah menjamin kalau manusia yang rajin beribadah akan dimasukkan surga. Lalu bagaimana bisa orang yang rajin beribadah tapi masuk neraka? Ada banyak kemungkinan kenapa golongan tersebut bisa masuk neraka. Salah satunya dia sombong dengan semua amal ibadahnya. Selalu ingin dipuji orang lain dan meniatkan ibadahnya hanya untuk meraih kebahagiaan dunia semata. Tapi ada hal lain yang jadi penyebab kenapa seseorang bisa masuk neraka walau dia rajin beribadah. Sebab akhlak terhadap sesama sangat buruk. Dia tidak bisa menjaga perilaku dan lisannya sampai menyakiti perasaan orang lain. Suka merendahkan orang, gibah dan sombong dengan semua kelebihannya. Baca juga, 5 hal kecil ini bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Akhlak buruk tetap masuk neraka meskipun dia rajin sholat 5 waktu sampai sholat malamnya, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Tapi jika akhlaknya buruk, semuanya percuma saja. Akhlak buruk itu bagaikan api yang bisa melenyapkan semua amalan dalam sekejap. Percuma saja rajin ibadah tapi tidak membuahkan akhlak yang baik. Ingat, tujuan utama ibadah itu yakni untuk mewujudkan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan suka salat malam, suka pausa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan, dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Tidak bisa menjaga lisan termasuk cerminan akhlak yang buruk. Apalagi sampai perkataan kita menyakiti perasaan orang lain hingga membuatnya murka sampai mengadukannya kepada Allah. Kalau sudah begitu dosa yang kita tanggung sangat berat. Sebelum kamu meminta maaf kepada orang tersebut, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Itulah dosa yang sangat berat bila kita sampai menyakiti dan merugikan orang lain. Selain itu, diterangkan pula amal perbuatan yang menyebabkan ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Dan ini jarang diperhatikan karena meremehkan dosa-dosa ini. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dipelihara Allah dari perbuatan yang menyebabkan kita masuk api neraka. 1. Memutus silaturahmi.
Orang yang memutus tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silaturahmi memiliki makna yang luas. Namun pada intinya di dalam silaturahmi itu di dalamnya harus ada obrolan tentang Allah, bukan sekedar ngobrol biasa atau tentang urusan dunia. Dengan banyak menjalin silaturahmi, dorongan untuk beribadah nanti akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika kamu memutus silaturahmi dengan sengaja, jangan harap kamu bisa masuk surga meskipun kamu rajin beribadah. 2. Asal-asalan pas salat, tidak khusyuk dan tidak tertib. Salat memang bisa menjamin kita masuk surga, tapi dengan syarat salatnya harus khusyuk dan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Lalu bagaimana jika salatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Silahkan kamu nilai sendiri salatmu seperti apa. Apakah dalam salat hanya Allah saja yang diingat? Atau banyak dicampurkan dengan hal lainnya? Anda tentukan sendiri. 3. Membicarakan keburukan orang lain. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar. Tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa. Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekkannya, itu sama saja dengan memakai bangkai saudara sendiri. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi stop ya ngegosip. Kalau mau bicarakan saja kebaikannya agar jadi contoh dan motivasi. 4. Memamerkan aurat. Seiring berjalannya waktu, memamerkan aurat sepertinya sudah semakin lumrah, terutama di golongan perempuan. Contohnya saja tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah. Walau pakaiannya tertutup tapi tidak berhijab, tetap saja dianggap memamerkan aurat. Atau berpakaian yang ketat walau dia berhijab, sehingga menampakkan sisi tubuhnya yang terlarang dia pertontonkan. Wanita muslimah wajib menjaga aurat dan kehormatannya, hal itu untuk menjamin ibadah-ibadahnya diterima Allah. Jika rajin ibadah namun juga rajin mempertontonkan auratnya dan tidak setia pada pasangannya, maka sama saja dia telah menggugurkan ibadah-ibadah yang sudah dia kerjakan. Karena ibadahnya ternyata tidak merubah akhlaknya.
Gaya hidup ingin disukai pria lain di sosial media telah menjerumuskan banyak wanita menjadi korban kejahatan sosial media, bahkan kehancuran rumah tangganya dan bahkan karirnya. Umat Islam harus memperhatikan fitnah ini, fitnah di sosial media, godaan berbuat maksiat dan memancing perselingkuhan suami atau istri akibat bebas bergaul di sosial media. Bahkan ada yang suka memposting foto dan videonya di sosial media untuk memamerkan kecantikannya, padahal sudah bersuami. Sehingga menyebabkannya terjerumus dalam dosa dan dalam masalah-masalah kriminal yang merugikan dirinya dan keluarganya. Nauzubillah min zalik. Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur karena kamu tidak menjaga aurat dan tidak menjaga kehormatanmu di hadapan Allah? 5. Suka menilai keburukan orang lain. Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah, tetap saja kamu tidak punya hak menilai buruk orang tersebut. Sebab hanya Allah hakim yang seadil-adilnya. Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah dan jadi orang yang beriman dan taat suatu ketika kelak. Ingat, setiap orang baik punya masa lalu, dan setiap orang buruk masih punya masa depan. Meskipun kamu merasa sudah baik, apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain, hanya Allah saja yang punya hak. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kajian ini, semoga memberikan manfaat bagi kita dan keluarga kita. Jika Anda yakin konten ini membawa kebaikan, maka jangan ragu menyampaikan pada keluarga dan sahabat-sahabatmu, agar Allah menaungi kita dalam rahmat dan kasih sayangnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.